Proses gugatan pengelolaan tempat pembuangan akhir atau TPA Klotok memasuki tahap penting. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri melakukan pemeriksaan setempat di lokasi TPA Klotok, Kamis, 2 Juli 2026. Pemeriksaan dipimpin Ketua Majelis Hakim Hoirul dan dihadiri kuasa hukum tergugat Agus Matfalufi, perwakilan penggugat Supriyo, serta para pihak terkait. Hakim meninjau langsung kondisi timbunan sampah, sistem sanitari landfill, instalasi pengolahan air lindi atau IPAL, hingga fasilitas pendukung pengelolaan sampah. Kuasa hukum tergugat, Agus Matfalufi, mengatakan pemeriksaan lapangan dilakukan agar majelis hakim memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi TPA Klotok. Menurutnya, pemerintah Kota Kediri mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pengelolaan sampah. Namun, pembenahan terus dilakukan meski terkendala keterbatasan anggaran. Pemerintah Kota Kediri, kata Agus, berkomitmen meningkatkan pengelolaan TPA melalui penambahan anggaran agar fasilitas dan sistem pengolahan sampah menjadi lebih baik. Ya, tadi kita yang maksudnya PS itu kan hakim meninjau lokasi atau TPA yang menjadi objek. Di situ tadi sudah panjenengan juga mengikuti sendiri hal-hal yang perlu diketahui oleh hakim. TPA, sampahnya, metode pengukurannya, kemudian IPAL-nya, ya, instalasi dindingnya, semuanya kan sudah dijelaskan tadi oleh Pak Ridwan ke depan. Bagaimana posisi ini, gimana pemerintah Kota Kediri? Ya, tentunya dari itu kan memang kita tidak memungkiri ya, masih ada beberapa kekurangan dari pengelolaan itu, ya tentunya akan kita tingkatkan. Sebagaimana tadi dijelaskan TPA terkait dengan masalah anggaran memang terbatas sekali. Akan berusaha untuk bagaimana bisa mengajukan anggaran yang lebih banyak supaya pengelolaan itu bisa lebih. Nanti ada rencana ke depan untuk TPA 4, TPA 3. Tapi kalau pengennya relokasi gimana warga itu, Pak? Memungkinkan nggak? Mungkin untuk itu kita harus juga berbicara dengan stakeholder terkait ya. Saya belum bisa, karena tadi Mas Tito juga mengatakan kemungkinan yang bisa dilakukan tadi dari kementerian tetap dipertahankan, tetapi anggarannya ditingkatkan supaya ada proses perbaikan di masing-masing wilayah. Ya, ini sampun. Sementara itu, perwakilan penggugat, Supriyo, menilai pemeriksaan lapangan menjadi momentum penting karena majelis hakim dapat melihat langsung kondisi real TPA Klotok. Ia berharap hasil peninjauan tersebut menjadi dasar objektif dalam memutus perkara. Supriyo juga menegaskan, apabila TPA Klotok tetap dipertahankan sebagai lokasi pembuangan akhir, pemerintah harus memprioritaskan modernisasi sistem pengelolaan dengan dukungan anggaran yang memadai guna meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Pemeriksaan setempat ini menjadi salah satu tahapan pembuktian utama dalam perkara gugatan TPA Klotok. Hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan yang dijadwalkan pada 15 Juli 2026. Terima kasih, alhamdulillah atas atensinya semua rekan-rekan media yang ada. Alhamdulillah tadi ini sebenarnya ya puncak dari puncak segala persidangan kita ya. Jadi hari ini dengan mata kepala sendiri 3 hakim, termasuk dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan, Bapak Hairul, Bapak Damar, dan Bapak Emi, itu sudah sangat jelas melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kondisi TPA kita per hari ini. Berapa ketinggiannya, berapa volumenya, ada 3 gunung di sana, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pengolahan lindi yang digemborkan di dalam persidangan seolah-olah ini seolah-olah luar biasa semua. Bagaimana saksi tadi dibuktikan di lapangan tuh, lihat sendiri bagaimana proses pembuatan kompos segala macam yang menurut
keterangan saksi mereka, dalam hal ini seorang kabid mengatakan bahwa sehari 10 ton gitu kan. Silahkan lah, kalau bagi saya secara pribadi tadi nggak mau banyak bicara, hanya sindiran-sindiran satir saja yang saya sampaikan dalam pertanyaan. Demi Allah, demi Rasulullah, kalau kita gunakan nurani, gugatan kita pasti menang mutlak itu kalau melihat lapangan. Tapi sekali lagi kembali, ini negara dikelola dengan aturan, bukan dengan pikiran. Tetapi pikiran kita juga harus kita turunkan. Karena apa? Sampai detik ini, saya pribadi yang notabene juga warga Kota Kediri belum melihat satu cuil pun antisipasi dari pemerintah Kota Kediri apabila mereka kalah dalam gugatan atau sampah harus direlokasi. Mereka tidak punya kekuatan atau kemampuan, dugaan saya, untuk mencari tempat pengganti. Sehingga tadi juga saya sampaikan ke Yang Mulia sama Pak Agus sebagai kuasanya, sebenarnya kami nggak ngawur-ngawur amat, kami juga punya ego yang harus diturunkan. Kenapa 3 hari saja sampah kita blokir, bagaimana reaksi sebenarnya? Cuman saya tadi sampaikan Yang Mulia, ada putusan yang mengakomodir semua. Kalau emang sampah di situ, kelola dengan baik, jangan seperti saat ini. Anggarkan. Jadi kalau bahasanya mohon maaf, para pejabat Kediri mengatakan efisien gak ada anggaran, itu matanya suruh bawa ke dokter periksa. Ya, otaknya suruh ganti, kalau perlu nggak usah jadi pejabat Kediri ya. Kediri nggak butuh orang-orang munafik. Kediri nggak butuh orang-orang bangsat yang hanya menipu masyarakat. Kedepannya ini direlokasi atau perbaikan? Kalau saya tadi ambil jalan tengah Yang Mulia, kalau emang terpaksa di sini, perintahkan pemerintah Kota Kediri untuk menganggarkan modernisasi. Ya, kami akan lawan kalau sampean semua nekat bangun TPA 4, perang dengan warga pojok. Sanoja. Belum TPA 3 diselesaikan dengan baik, dimodernisasi. Itu kira-kira estimasi anggaran per tahun 100 miliar. Bangun itu. Jangan hiburan aja, warga Kota Kediri nggak butuh hiburan. Kamu punya jaranan bisa tabut sendiri. Ya, sekali lagi, Kota Kediri milik kita, bukan milik keluarga ente. Sekali lagi terima kasih. Sanoja. Salah ada di mana-mana.